فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih melanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan nikmat ini tetap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, senantiasa kita gunakannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita berkaitan dengan SKI atau sejarah kebudayaan Islam ini. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang masalah hijrah di bagian A-nya. Sekarang kita masuk pada bagian B-nya, yaitu perjalanan menuju kota Madinah. Ya. Jadi pada malam Senin awal bulan Rabiul Awal, ya, satu lagi nanti adik-adik bisa catat tanggal-tanggal, nama orang atau tahun, tempat kejadiannya itu yang perlu dicatat. Selainnya adik-adik hanya mendengarkan saja. Satu lagi bahwa pada malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun pertama atau tahun ke-1 Hijriah, datanglah Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini dia adalah penunjuk jalan. Ya, ketika sebagaimana yang pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa Nabi masih berada dalam Gua Thur itu, maka beliau mau melanjutkan perjalanannya menuju Madinah, maka Abu Bakar menyuruh Abdullah bin Uraikid ini sebagai penunjuk jalan. Maka datanglah Abdullah bin Uraikid ini ke Gua Thur dengan membawa tunggangan atau kendaraan sesuai dengan kesepakatan atau janji yang telah mereka sepakati. Nah, kemudian Nabi SAW bersama Abu Bakar menunggangi kendaraan yang telah didatangkan oleh Abdullah bin Uraikid ini. Kemudian dalam rombongan itu mau menuju dari Gua Thur ini mau menuju ke Madinah, maka ditemani juga oleh Amir bin Fuhairah, si penggembala domba-dombanya Abu Bakar yang pernah kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka Amir bin Fuhairah ini juga ikut. Kemudian mereka mulai meniti jalan menuju Madinah. Keduanya ini dituntun oleh sang penunjuk jalan ini, yaitu Abdullah bin Uraikid ini. Ya. Dia melintas atau mengambil jalur yang mana jalur itu sangat sulit, ya, tidak biasanya, bukan jalan umum yang dilewati oleh kebanyakan orang, tapi Abdullah bin Uraikid ini mengambil jalan yang susah, yang sulit, ya, jarang dilalui orang. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari dari pengejaran orang-orang Quraisy. Ya. Maka jalur yang diambil oleh Abdullah bin Uraikid ini adalah jalur ke arah selatan, ke arah selatan menuju ke negeri Yaman dan menempuh jarak yang sangat jauh. Kemudian dia menuju ke pesisir barat, Laut Merah. Kemudian menuju lagi ke utara. Kemudian mereka menempuh jalur yang mana jalur itu sangatlah sulit, susah untuk dilalui oleh orang-orang. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berangkat di malam Senin itu. Kemudian besok siangnya Nabi SAW telah menempuh hampir setengah daripada perjalanannya. Nah, dalam perjalanan itu maka Nabi SAW dengan rombongannya itu, yaitu Abu Bakar bersama Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid dan juga Amir bin Fuhairah ini, mereka beristirahat sebentar.
Ya, mereka beristirahat di bawah sebuah batu besar, naungan batu besar. Seperti biasa adik-adik sekalian, sebelum istirahat, maka Abu Bakar ini turun dan memeriksa tempat di sekitarnya, membersihkan di sekitar batu itu, dan sudah dipastikan bahwa tempat itu adalah tempat yang aman. Baru Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk istirahat. Ya. Kemudian ketika Nabi dalam keadaan istirahat tersebut, datanglah seorang yang dia merupakan orang yang berada di dekat sekitar situ, datang membawakan susu kambing, dan Abu Bakar belum meminumnya. Setelah itu Abu Bakar menunggu Nabi SAW bangun dari tidurnya, lalu Abu Bakar memberikan minum kepada Nabi SAW sebagai penghormatan kepadanya. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah istirahat di batu tersebut, di bawah naungan batu itu, kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian sampai di sore harinya atau pada waktu petang harinya tersebut, hari kedua dalam perjalanan mereka ini, maka mereka melewati sebuah tenda. Tenda ini milik Ummu Ma'bad, yang terletak di daerah Musallal, di pinggiran daerah Kudaid, ya, kurang lebih 130 km dari kota Makkah. Kemudian Nabi SAW bersama Abu Bakar ini bertanya kepada Ummu Ma'bad ini, "Wahai Ummu Ma'bad, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dimakan?" Karena namanya mereka ini dalam perjalanan, bekal juga tidak mencukupi, maka Nabi dan Abu Bakar meminta kepada Ummu Ma'bad, "Wahai Ummu Ma'bad, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dinikmati atau dimakan?" Sementara Ummu Ma'bad ini mempunyai domba-domba itu jauh dari sekitaran tendanya itu, dia taruh di padang rumput. Nah, hanya saja yang dekat tenda itu ada seekor domba yang masih muda, yang itu tidak bisa mengeluarkan susu, karena domba ini yang mampu mengeluarkan susu kecuali dia sudah melahirkan atau sudah beranak, maka susunya membesar dan itu akan mengeluarkan air susunya. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Disinilah tampak mukjizat Nabi SAW. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi SAW berupa mukjizat di saat itu. Ya. Maka Nabi SAW meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah susu kambing tersebut. Namanya kambing masih muda, susunya kan tidak besar. Lalu Nabi memegang susu tersebut dan membaca bismillah, maka meneteslah atau bisa susunya itu membesar dan Nabi bisa memerah susu tersebut. Semua orang yang di situ minum dalam keadaan kenyang. Sesudah itu Nabi memerah susu itu di wadah dan dia memberikannya kepada Ummu Ma'bad. Sesudah itu rombongannya Nabi SAW ini melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian datanglah suami Ummu Ma'bad ini. Dia heran melihat susu yang ada pada istrinya ini. Maka dia bertanya, kemudian Ummu Ma'bad ini menceritakan hal itu. Tadi ada seorang yang tutur katanya itu sangat lembut, orangnya baik, gagah, fisik tubuhnya, diceritakanlah semua oleh Ummu Ma'bad. Lalu suaminya ini mengatakan, "Demi Allah, laki-laki itu adalah orang Quraisy. Laki-laki itu adalah orang Quraisy. Sungguh aku sangat ingin menyertainya. Aku akan melakukan itu jika dapat menjumpainya." Artinya, kalau suaminya Ummu Ma'bad ini kalau bertemu dengan Nabi SAW, pasti dia akan mengikutinya. Artinya dia bisa akan menyertai Nabi SAW dan akan belajar dan akan masuk Islam. Ya.
tapi dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sudah tahu ya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibicarakan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Ya. Adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau melewati daerah Qudai, tempat tendanya Ummu Ma'bad ini, maka datanglah seorang namanya Suraka bin Jusyum. Suraka bin Jusyum ini dia mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia ini mau mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy yang mereka mengumumkan bahwa siapapun yang mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan diberi hadiah yang begitu banyak. Maka Suraka ini mengejar Nabi. Ketika dia mau dekat, lalu kudanya itu terperosok, jatuh. Dia mengundi anak panahnya lagi. Sebenarnya dia tahu bahwasanya undiannya itu tidak mendatangkan kebaikan. Artinya dia menunjukkan bahwa nasibnya sial, tapi dia paksa. Ketika mau mendekati Nabi, terjungkir lagi kudanya itu sampai 3 kali. Akhirnya dia pun menyerah, mendatangi Nabi SAW untuk membuat suatu perjanjian. Yang perjanjian itu ditulis oleh siapa? Amir bin Fuhairah. Ditulis. Intinya apa? Perjanjian itu supaya Nabi SAW tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Sebab apa? Dia akan malu. Dia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Suraka ini menawarkan bekalnya kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW menolak hal itu. Akhirnya Suraka ini kembali lagi ke Makkah. Dalam perjalanan itu ketika dia bertemu dengan siapa saja dalam perjalanan itu, maka dia mengatakan, kembalilah kalian, biarkan orang ini dengan urusannya dan kalian juga sibuk dengan urusan kalian. Biarkanlah dia. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada perjalanan berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hampir mau tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu bertemu dengan Buraidah bin Asib al-Aslami. Dia bersama rombongannya sekitar 70 orang dari kaumnya. Dalam perjumpaan tersebut, Nabi SAW mendakwai mereka. Buraidah bin al-Aslam ini atau Buraidah al-Asib bin al-Asib al-Aslami ini ternyata menyatakan keislamannya bersama dengan 70 orang yang berada di bawahnya atau dalam kepimpinannya itu. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pertemuan kali ini yang berkaitan dengan perjalanan Nabi SAW dari Goa Thur mau menuju ke Madinah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.